Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Salat kepada Nabi besar Muhammad dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik, yakni terkait permasalahan memanjangkan jenggot. Sebuah pertanyaan, apa hukum memelihara jenggot? Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah terdapat perintah membiarkan atau tidak mencukur dan memelihara jenggot dalam banyak hadis. Di antaranya hadis, bedakanlah diri kamu dengan orang-orang musyrik, biarkanlah jenggot dan potonglah kumis. Hadis Rasulullah Al-Bukhari dan Muslim. Ulama berbeda pendapat tentang makna perintah Rasulullah ini. Apakah mengandung makna wajib atau anjuran? Jumhur ahli fikih berpendapat bahwa perintah ini mengandung makna wajib. Madhab Syafi'i berpendapat bahwa makna perintah ini adalah anjuran. Banyak nas ulama mazhab Syafi'i yang menetapkan hukum ini menurut pendapat mereka. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pendapat Syekhul Islam Zakaria Al-Ansyari, makruh mencabut jenggot ketika baru tumbuh untuk memperhatikan orang yang baru tumbuh jenggot dan untuk tampilan yang bagus. Imam Ar-Ramli memberikan komentar terhadap pendapat ini dalam hasyiahnya terhadap kitab Asna ala Muttalib. Pendapatnya makruh mencabutnya, maksudnya adalah makruh mencabut jenggot dan seterusnya. Perbuatan yang sama seperti itu adalah mencukur jenggot. Pendapat Al-Hulaimi dalam Minhajnya bahwa tidak halal bagi seorang mencukur jenggot dan bulu mata. Ini adalah pendapat yang lemah. Al-Alamah Ibnu Hajar Al-Haythami berkata, teksnya, pembacaan cabang, mereka menyebutkan di sini bahwa jenggot dan sejenisnya ada beberapa perbuatan makruh. Di antaranya mencabut jenggot, mencukur jenggot, demikian juga dengan dua bulu mata. Imam Ibnu Qasim Al-Abbadi menekankan pendapat ini dalam hasyiahnya terhadap Tuhfat Al-Muhtaj. Ia berkata pendapatnya atau diharamkan bertentangan dengan pendapat yang dijadikan sebagai pegangan. Dalam kitab Syar' Al-Ubab dinyatakan faidah. Dua syekh, Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi berkata makruh hukumnya mencukur jenggot. Al-Alamah Al-Bujairimi berkata dalam syahrnya terhadap Al-Khatib, teksnya, sesungguhnya mencukur jenggot itu makruh dilakukan laki-laki dewasa, bukan haram. Penyebutan kata ar-rajul atau laki-laki dewasa dalam teks ini bukan sebagai lawan kata perempuan, akan tetapi sebagai lawan kata asyab, as-sagir atau remaja. Karena redaksi kalimat ini mengandung makna makruh hukumnya mencukur jenggot bagi remaja. Komentar jenggot baru tumbuh bukanlah sebagai ikatan, akan tetapi maknanya makruh hukumnya mencukur jenggot bagi pria dewasa. Pendapat yang menyatakan makruh hukumnya mencukur jenggot juga dinyatakan oleh ulama dari luar mazhab Syafi'i. Di antaranya mereka adalah Imam Al-Khadi, ia mengarang kitab Asy-Syifa, salah seorang ulama mazhab Maliki. Ia berkata makruh hukumnya mencukur jenggot, memotong dan membakar jenggot. Dilihat bahwa ahli fikih yang mewajibkan memelihara jenggot dan mengharamkan mencukur jenggot, mereka memperhatikan aspek lain. Ada unsur tambahan terhadap teks hadis bahwa mencukur jenggot itu sesuatu yang dianggap sebagai aib, bertentangan dengan bentuk wajah manusia saat itu. Orang yang mencukur jenggot pada zaman itu dipandang hina, ditunjuk di jalan-jalan. Imam Ar-Ramli berkata tentang hukum ta'zir, bahwa hukum ta'zir tidak dijatuhkan bagi orang yang mencukur jenggot. Teksnya, ucapannya, tidak ada hukuman ta'zir bagi orang yang mencukur jenggot. Guru kami berkata, karena mencukur jenggot itu aib, orang yang melakukannya sangat dikecam, bahkan terkadang anak-anaknya pun ikut dikecam. Jika hal ini terkait dengan kebiasaan dan tradisi, maka itu menjadi indikasi yang mengalihkan makna perintah dari bermakna wajib kepada makna anjuran.
Jenggot itu termasuk kebiasaan dan tradisi. Para fuqaha menganjurkan banyak hal, padahal dalam nasnya secara jelas dalam bentuk perintah, karena berkaitan dengan kebiasaan dan tradisi. Misalnya sabda Rasulullah SAW, "Rubahlah uban, janganlah kamu menyamakan diri dengan orang-orang Yahudi." Hadis Rasulullah At-Tirmizi. Bentuk kata perintah dalam hadis perintah merubah uban kejelasannya menyerupai hadis perintah memelihara jenggot. Akan tetapi, karena merubah uban bukanlah suatu perbuatan yang diingkari di tengah-tengah masyarakat, maka tidak dilakukan. Para ahli fikih berpendapat bahwa merubah uban itu hukumnya dianjurkan. Mereka tidak mengatakan diwajibkan. Para ulama berpendapat berdasarkan metode ini. Para ulama bersikap keras dalam hal pemakaian topi dan memakai dasi. Mereka menyatakan bahwa siapa yang melakukan itu berarti kafir. Bukanlah karena perbuatan itu kafir pada zatnya, akan tetapi karena perbuatan itu mengandung makna kekafiran pada masa itu. Ketika pemakaian dasi sudah menjadi tradisi, tidak seorang pun ulama mengkafirkan orang yang memakainya. Hukum jenggot pada masa salaf, seluruh penduduk bumi, baik yang kafir maupun yang muslim, semuanya memanjangkan jenggot. Tidak ada alasan untuk mencukurnya. Oleh sebab itu, ulama berbeda pendapat antara jumhur yang mewajibkan memelihara jenggot dan mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa memelihara jenggot itu sunnah, tidak berdosa bagi orang yang mencukurnya. Oleh sebab itu, menurut kami pada zaman ini perlu mengamalkan mazhab Syafi'i karena tradisi telah berubah. Mencukur jenggot itu hukumnya makruh, memelihara jenggot hukumnya sunnah. Mendapat pahala bagi yang menjaganya dan tetap memperhatikan tampilan yang bagus. Menjaganya sesuai dengan wajah dan tampilan seorang muslim. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sedikit informasi terkait hukum memelihara jenggot. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.